Pemirsa sudah tahu, pendidikan merupakan faktor utama yang akan menentukan pengetahuan dan keterampilan. Berbekal pendidikan yang baik, bisa berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan kehidupan yang lebih mapan. Ada banyak alasan mengapa kita harus menempuh dan melanjutkan pendidikan ke jenjang setinggi mungkin. Apalagi di era modern saat ini, pendidikan seakan menjadi kebutuhan primer yang jika memungkinkan harus kita penuhi. Persaingan yang semakin ketat harus kita persiapkan dengan meningkatkan kualitas diri sebaik mungkin dengan menempuh pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, maka semakin besar pula peluangnya untuk terus maju di dunia kerja. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan potret pendidikan ke hadapan Anda. Tentu saja dengan beragam informasi menarik seputar dunia pendidikan. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat seperti apa sistem pengajaran dan juga sistem pendidikan di Universitas Indonesia Timur. Selengkapnya hanya di potret pendidikan TVRI Sulawesi Selatan. Sekarang ada banyak alternatif pilihan sekolah tinggi, perguruan tinggi, dan universitas yang tersedia, dan dapat dijadikan sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan. Salah satunya di Universitas Indonesia Timur. Berdasarkan data dari situs www.4icu.org, kampus yang biasa disebut dengan UIT Makassar ini menempati peringkat ke-430 dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Meski sempat mengalami masa sulit dan dihadapkan beberapa kendala dalam perjalanannya, Universitas Indonesia Timur yang berada di bawah naungan Yayasan Indonesia Timur berupaya dengan segala kemampuan dan potensi yang ada agar bisa kembali eksis sebagai universitas yang terkemuka. Kami sebagai badan penyelenggara, jadi Yayasan Indonesia Timur adalah badan penyelenggara pendidikan yang menaungi Universitas Indonesia Timur. Kami terus berkomitmen bekerja sama dengan rektor dan seluruh jajarannya untuk mengembangkan kampus ini. Pasca 2018, tentu itu adalah hal momen yang paling bagus bagi kami untuk melakukan pengembangan. Itu terbukti hanya dalam waktu 2 tahun. Seluruh prodi yang ada di Universitas Indonesia Timur itu sudah terakreditasi. Bahkan 90% diantaranya itu sudah akreditasi B. Dan ada 2 prodi yang kemarin itu dengan kriteria 9 itu sudah bisa dapat nilai yang baik. Itu dari segi akreditasi. Kemudian dari segi fasilitas yang ada, mungkin kita tidak perlu pertanyakan lagi, terutama fasilitas gedung. Kami punya gedung yang cukup banyak, bisa menampung sampai 20.000 mahasiswa. Kemudian yang terpenting yang baru 2014 kami buka adalah rumah sakit. Ini adalah rumah sakit yang bertaraf internasional dengan saat ini sudah akreditasi B. Artinya karena sebagian besar dari mahasiswa kami adalah dari kesehatan, rumah sakit ini cukup bagus sebagai sarana pendidikan bagi mereka. Untuk masyarakat baik yang sudah mempercayakan ke kami ataupun yang akan masuk ke UIT itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan Universitas Indonesia Timur. Universitas ini tadi sudah terakreditasi semuanya, dan yang terpenting kami mengelola dan bekerja sama dengan beberapa instansi penyedia beasiswa di sini. Jadi Bapak Ibu silakan masuk, anak-anak Ibu akan kami bantu untuk mendapatkan beasiswa. Sisi banyak, ada KIP, ada UKT itu kerjasama dengan pemerintah, ada dari DPR RI, kemudian ada dari yayasan maupun dari perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan obat bagi yang berminat kesehatan, itu memang menyediakan beasiswa dan itu sudah banyak. Hingga kini, fakultas yang dikelola Universitas Indonesia Timur Makassar terdiri dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, Fakultas Pertanian,
Fakultas Sosial Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Komputer, Program D3 Anakes, Program D3 Kebidanan, Program D4 Kebidanan, dan Program Pasca Sarjana. Sebagai salah satu universitas swasta dalam menjalankan proses pendidikan, Universitas Indonesia Timur berkomitmen mendukung penyelenggaraan program prioritas pemerintah, khususnya kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Melalui rapat kerja, dibahas beberapa hal strategis kesiapan Universitas Indonesia Timur menjalankan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Kami sekarang sementara menggodok dan menyesuaikan kurikulum yang terkait dengan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Tentunya dalam hal ini, untuk tahap awal ini kami akan menerapkan MBKM itu di internal kami. Artinya ada nanti mahasiswa dari Prodi Hukum misalnya, kami akan menerapkan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ini bisa saja di Prodi yang lain yang ada dalam internal kami. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan MBKM itu akan kami tingkatkan ke eksternal, artinya dari prodi yang ada di internal UIT bisa jadi ke industri atau ke prodi lain yang ada di luar Universitas Indonesia Timur. Program ini sangat mendukung terutama bagi kompetensi mahasiswa dan calon lulusan. Kemudian begitu juga pada dosen bisa melakukan inovasi dan pengembangan terhadap kompetensi yang mereka miliki. Jadi mahasiswa dan dosen tidak semata-mata mendapatkan ilmu dan kompetensinya di dalam kampus, melainkan juga di luar kampus, baik di industri maupun kampus yang lain maupun instansi yang lain. Bagi Universitas Indonesia Timur, kebijakan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar adalah salah satu bagian pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi, adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan yang unggul. Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana ini akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa, serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Harapannya, dengan bertambahnya fasilitas kampus akan meningkatkan kompetensi dan kreativitas mahasiswa. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang membantu memudahkan proses belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan di kampus, sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Secara langsung, peserta dalam hal ini mahasiswa dan kampus saling berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dengan adanya sarana dan prasarana sebagai penunjang pembelajaran, peserta didik akan lebih terbantu. Selain itu, sarana dan prasarana akan membuat peserta didik termotivasi dalam pembelajaran yang lebih bermakna dan menarik. Universitas Indonesia Timur Makassar menyediakan banyak fasilitas yang memadai guna mendukung kegiatan perkuliahan. Beberapa fasilitas tersebut adalah perpustakaan, asrama mahasiswa, koperasi karyawan, auditorium, hotel, laboratorium, rumah sakit, dan tentu saja ruang belajar.
Universitas Indonesia Timur Kota Makassar memiliki dua kampus yang saling berdekatan. Kedua kampus ini hadir guna mendukung proses belajar mengajar para mahasiswa. Begitu pula dengan sarana tenaga pengajar yang dimiliki Universitas Indonesia Timur. Dari tahun ke tahun, Universitas Indonesia Timur terus berbenah dengan meningkatkan kompetensi dosennya. Saat ini, dosen yang dimiliki Universitas Indonesia Timur yang sedang mengikuti pendidikan S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Selain dituntut meningkatkan kualitas, setiap dosen juga wajib mempunyai jabatan fungsional akademik. Saat ini, sebagian besar dosen Universitas Indonesia Timur telah memiliki jabatan fungsional, kurang lebih 85% dari jumlah keseluruhan dosen yang ada, demi tercapainya Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi untuk pengembangan ke depan, jadi untuk kami evaluasi selama 1 tahun terakhir, kemudian 3 bulan kami untuk manajemen baru ini, kami akan mengevaluasi kebutuhan kekurangan dari sarana dan prasarana perkuliahan. Jadi kami membuat monitor evaluasi sarana dan prasarana, kemudian kami melengkapi kebutuhan ke depan untuk kebutuhan nanti kalau ada perkuliahan baik offline maupun online nantinya. Sumber daya SDM untuk dosen kami sudah memiliki cukup banyak dosen dengan kualifikasi S2 dengan S3. Kami juga memiliki beberapa guru besar ya. Nah, untuk pengembangan SDM, kami memberikan beasiswa untuk kuliah beberapa program studi, baik yang kami sekolahkan sendiri di pasca sarjana Indonesia Timur, juga dibuat perkuliahan di luar, baik di provinsi maupun di luar Sulawesi Selatan. Nah, untuk S2, kami melakukan pengembangan untuk melanjutkan studi S2 di berbagai perguruan tinggi, S3 untuk berbagai perguruan tinggi. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang diyakini mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa. Juga mampu menyatukan serta menyampaikan pikiran dan hati nurani untuk memajukan bangsa. Mahasiswa dianggap sebagai kaum intelektual atau kaum cendekiawan oleh masyarakat. Gabungan antara kesadaran akan amanah dari rakyat untuk Indonesia yang lebih baik dan kesempatan menjadi kaum intelektual lah yang bisa menjadi kekuatan hebat untuk menjadikan Indonesia hebat. Selain itu, mahasiswa adalah aset yang sangat berharga. Harapan tinggi suatu bangsa terhadap mahasiswa adalah generasi penerus yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kemajuan bangsa, utamanya dalam dunia pendidikan. Menyadari pentingnya peranan dari mahasiswa ini, Universitas Indonesia Timur selalu berupaya memenuhi kebutuhan mahasiswa, baik dari segi akademik maupun non-akademik, dengan menyediakan dukungan, unit dan pembinaan lembaga ataupun kegiatan mahasiswa. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Mahasiswa terus didorong dan dibina untuk melakukan kegiatan dan juga perlombaan dan kejuaraan baik di tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional. Keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kejuaraan dilakukan dalam berbagai jenis, baik kegiatan olahraga, seni budaya, dan kegiatan lainnya. Dengan pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan selama di bangku perkuliahan, tidak heran kini hampir semua lulusan dan alumni Universitas Indonesia Timur telah terserap di berbagai bidang lapangan pekerjaan, mulai dari swasta hingga pemerintahan. Semenjak Universitas Indonesia Timur terbuka pada tahun 2001, sudah banyak prestasi yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut, bahkan UIT di dalamnya, yang dimana Universitas Indonesia Timur di beberapa tahun yang lalu itu dia paling banyak menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang masuk di kategori pengangkatan baik swasta maupun dalam negeri itu sendiri. Contoh yang saya mau katakan di sini bahwa di beberapa tahun yang lalu Universitas Indonesia Timur itu telah memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada masyarakat Makassar khususnya dan di luar kota Makassar itu sendiri. Menurut data yang ada, yang sampai hari ini yang kami terima itu bahwa mahasiswa UIT itu paling banyak diserap di apalagi di pegawai negeri.
Hampir sebahagian besar mahasiswa UIT itu banyak yang masuk di pegawai negeri. Dan beberapa tahun yang lalu, di saat Universitas Indonesia Timur berkembang dengan pesat pada saat itu, saya bisa katakan bahwa 70% pendaftaran pegawai negeri itu dimonopoli oleh mahasiswa Universitas Indonesia Timur itu sendiri. Itu bagi terkhusus bagi wilayah Makassar itu sendiri. Salah satu momen yang paling penting dalam pendidikan adalah wisuda. Momen tersebut merupakan momen yang dinanti-nantikan oleh mereka setelah berjuang di kampus yang dijadikan sebagai tempat belajar selama ini. Pemirsa Potret Pendidikan, setelah melalui masa perkuliahan, kini mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Timur yang resmi menyandang gelar alumni harus melalui prosesi wisuda terlebih dahulu sebelum mereka dilepas ke dunia kerja untuk mengabdikan diri ke masyarakat, mengimplementasikan ilmu dan juga pendidikan yang didapatkan selama bangku perkuliahan. Tidak heran jika wisuda sering diidentikan sebagai momen kebahagiaan. Tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk keluarga, orang tua, dan tentu saja momen membahagiakan bagi pihak kampus karena telah berhasil kembali mencetak sarjana yang siap dilepas ke dunia kerja. Seperti halnya Universitas Indonesia Timur yang tahun 2022 ini kembali mencetak lulusan berjumlah 769 orang diploma, sarjana, dan pasca sarjana pada wisuda gelombang 14. 769 orang alumni Universitas Indonesia Timur yang dikukuhkan ini berasal dari 22 program studi yang ada di Universitas Indonesia Timur. Rektor Universitas Indonesia Timur, Dr. Abdurrahman berjanji, wisuda ini menjadi momentum bagi Universitas Indonesia Timur untuk terus berbenah dan meningkatkan mutu serta kualitasnya. Kami mengharapkan para alumni kami ini tidak lagi berpikiran menjadi proses bahwa setelah selesai lantas mungkin ada yang melanjutkan studi, mereka mau membuat sebuah menjadi entrepreneur mungkin, atau mungkin menjadi politikus, menjadi profesional di bidang pemerintahan, bahkan ada yang mungkin sudah menjadi wali kota, ada yang menjadi kepala dinas. Nah, kaitannya ada kan proses yang namanya penyelesaian S2 mereka itu, sehingga kedepannya ya para alumni ini tidak lagi tinggal diam tapi melakukan sebuah proses ekspektasi terhadap apa yang mereka harapkan. Program studi yang sekarang ini ada sebanyak 22 program studi. Pengembangan kami ke depannya insya Allah dengan dukungan Pak Kepala L2 Dikti, kami akan membuka beberapa program studi, baik itu fakultas kedokteran, terus membuka fakultas program studi S3, baik S3 manajemen, S3 hukum, S3 kesehatan dan administrasi negara. Itu pengembangan terhadap program studi. Nah, berkaitan dengan peningkatan terhadap beberapa program studi yang sekarang ini kita lakukan adalah reakreditasi yang menjadi tolak ukur dalam jaminan mutu pendidikan, sehingga sekarang ini saya punya program untuk pengembangan ke depan, ya baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Dengan adanya para alumni ini yang bisa menjadi kekuatan kami, sehingga mereka lah yang akan menyampaikan kepada masyarakat bahwa Universitas Indonesia Timur tidak lebih, bahkan mungkin lebih baik dari, bahkan tadi Pak Kepala mengatakan bukan cuma swasta, negeri pun bisa kalahkan. Nah, itu yang menjadi kekuatan kami. Dibanding selain itu juga, ya kami memiliki sarana dan prasarana. Mungkin Ibu pernah lihat bagaimana kampus yang ada di Abdul Qadir, karena kami sekarang ini memiliki 5 gedung untuk proses perkuliahan, yaitu kampus 1 di Rapocini, kampus 2, 3, 4, dan yang kelima itu di Jalan Abdul Qadir. Nah, itu yang menjadi kekuatan kami. Lantas ada program-program studi kami juga yang menjadi ciri khas kaitannya mengenai pengembangan sumber daya manusia yang ada di, khususnya mungkin di Sulawesi Selatan, sehingga para masyarakat bisa melihat bahwa beberapa program studi yang ada di Universitas Indonesia Timur itu menjadi andalan.
Berhasilnya Universitas Indonesia Timur kembali meluluskan 769 orang diploma, sarjana dan pasca sarjana. Turut mengundang kebanggaan dari Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sultan Batara. Menurutnya, kualitas Universitas Indonesia Timur yang berstatus sebagai perguruan tinggi swasta tidak perlu diragukan, bahkan bisa bersaing dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dirinya pun optimis Universitas Indonesia Timur bisa kembali bangkit dan menjadi perguruan tinggi swasta yang besar dan juga berkembang. Pada kesempatan ini bahwa masyarakat dalam menjalankan atau melakukan pendidikan atau perkuliahan memang diharapkan janganlah memandang perguruan tinggi itu apakah terkenal atau tidak, tetapi tergantung dari pribadi sebenarnya. Ketika dia berada pada situasi yang baik, akan baik juga. Saya kira seperti itu. Kemudian ke depan, saya yakin bahwa UIT ini kan tentunya dalam organisasi itu ada pasang surutnya, dan itulah dinamika suatu perguruan tinggi. Oleh sebab itu kami yakin bahwa UIT ke depan ini akan lebih baik lagi, dan tentunya memang pada awal-awal berdirinya UIT itu luar biasa. Saya berada di situ, saya angkatan pertama di S2 di sana, dan alhamdulillah selesai di tahun 2009. Jadi atas bekal itulah sehingga kami bisa menduduki jabatan seperti ini. Oleh karena itu ke depan memang kita sama bahkan apalagi saya sebagai kepala tentunya memberikan support yang luar biasa sehingga UIT ini bisa bangkit lagi dan terus bangkit, dan harus menunjukkan sesuatu yang baik dan bagus dalam pengembangan perguruan tinggi. Suka duka dialami para mahasiswa dan mahasiswi selama menempuh pendidikan. Akan tetapi berkat doa dan dukungan dari pengajar serta para dosen, akhirnya para mahasiswa-mahasiswi mampu melewati lika-liku perjalanan selama ini, khususnya ketika duduk di bangku perkuliahan. Hal itu pula yang dirasakan salah satu alumni Universitas Indonesia Timur, Basri Rase, SIP, yang juga merupakan wali kota Bontang. Menurutnya, banyak perguruan tinggi yang memberikan tawaran bagi dirinya untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Namun pilihannya jatuh kepada Universitas Indonesia Timur, yang telah terbukti banyak mencetak lulusan yang sukses menjadi pejabat, bupati, wali kota, kepala lembaga, pimpinan perusahaan, dan lain sebagainya, yang kini telah tersebar di Indonesia. Makasih, alhamdulillah, syukurillah, saya bangga benar sebagai alumni dari Universitas Indonesia Timur, karena saya melihat proses pembelajaran yang ada di sana memang benar, tidak seperti perguruan tinggi yang lain. Makanya saya kuliah di sini dan saya lanjutkan S2 di Indonesia Timur. Jujur banyak yang meminta saya untuk kuliah di berbagai perguruan tinggi swasta, namun dengan berbagai referensi teman-teman saya di sini, sahabat saya di sini, mereka merekomendasikan di UIT karena mereka menganggap bahwa UIT ini salah satu universitas swasta yang benar-benar melaksanakan perkuliahan secara baik dan terakreditasi, sehingga semuanya bisa dipertanggungjawabkan secara baik. Apalagi saya ini seorang politik, tentu saya tidak mungkin akan melakukan hal yang keliru ataupun sedikit melenceng dari segala aturan. Karena biasanya kami ini kalau ada masalah pasti akan selalu dikoreksi terus. Dan saya senang dan bangga. Makanya saya kembali melanjutkan S2 di sini di Universitas Indonesia Timur, karena di samping ramah lingkungan, terus ramah dosen, terus ada mahasiswa dan kami juga sama-sama mahasiswa, silaturahim dan keakraban kami sangat baik. Bisa menempuh dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi mimpi dan cita-cita bagi siapapun, karena dengan pendidikan yang tinggi akan mengantarkan kita meraih masa depan yang cerah. Ayo jangan malas belajar dan melanjutkan pendidikan. Ingat kata bijak dari Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit.
Pemirsa, prosesi wisuda gelombang ke-16 tahun 2022 ini menjadi wujud eksistensi dari Universitas Indonesia Timur sebagai perguruan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, sekaligus menjadi motivasi untuk kembali meningkatkan kejayaannya. Pemirsa, prosesi wisuda ke-16 tahun 2022 ini yang digelar dalam rapat Senat terbuka luar biasa, sekaligus menjadi segmen penutup perjumpaan kita dalam Potret Pendidikan kali ini. Terus saksikan Potret Pendidikan hanya di TVRI Stasiun Sulawesi Selatan. Sampai jumpa.